Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah, NIM 18130-130. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktek mengajar untuk mata kuliah KDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sebelum kegiatan belajar dimulai, ketua kelas bisa memimpin teman-temannya untuk melakukan untuk berdoa terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam kondisi sehat dan siap untuk menerima pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sambil Ibu absen, bisa diperiksa dulu kanan kirinya. Siapa tahu ada sampah. Nanti dikumpulkan, baru setelah itu dibuang. Ibu absen ya. Oke, yang pertama Liliana hadir. Kemudian Lila hadir. Megita hadir. Muhammad Abidin hadir. Zaina hadir. Kemudian Zahra hadir. Hari ini hadir semua ya. Hadir semua. Sampahnya gimana? Sudah dikumpulkan? Nah, Ibu kasih waktu untuk membuangnya dulu ke tempat sampah ya. Pasti semuanya sudah Ibu absen, masuk semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat menuntut ilmu pada hari ini. Nah, untuk sebelum kita mulai ke pembelajaran materi selanjutnya, tugasnya bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Ketua kelas minta tolong untuk mengkoordinir teman-temannya agar mengumpulkan tugasnya. Nah, sambil kita menunggu ketua kelas untuk mengumpulkan tugas-tugas kalian, hari ini kita akan melakukan post test terlebih dahulu. Ibu memiliki beberapa bacaan yang nantinya harus kalian analisa. Ini tentang materi minggu lalu. Apa materi minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, benar. Materi minggu lalu adalah mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, dari bacaan ini nanti kalian analisis, benar nggak sih ada perubahan sosial? Benar nggak sih bentuk-bentuk perubahan sosial di bacaan ini? Nah, untuk post test kali ini itu individu. Kalian harus mengerjakan sendiri sesuai kemampuan kalian sendiri. Kalau memang tidak bisa ya nggak apa-apa, nggak usah dijawab, atau dijawab sebisanya saja. Nah, ketua kelas bagaimana? Sudah selesai? Nah, ini tolong dibagikan. Ingat ya, harus mengerjakan sendiri sebisanya dan semampunya. Sudah 10 menit. Siapa yang sudah bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Jangan menunggu temannya. Kumpulkan saja. Oke, ini Nadia sudah. Ada lagi? Ya. Sudah banyak yang sudah. Ayo yang lain. Ibu kasih waktu 1 menit lagi ya, karena udah lebih dari 10 menit. Oke, udah 10 menit. Silakan dikumpulkan.
Baik, sudah dikumpulkan semua jawaban dari tes hari ini. Nanti Ibu Ibu koreksi. Untuk materi hari ini adalah mengenai dampak dari adanya perubahan sosial. Kalau minggu lalu kita sudah membahas bagaimana sih bentuk-bentuk perubahan sosial, maka hari ini kita akan bahas mengenai dampak dari adanya perubahan sosial. Ada yang masih ingat bagaimana bentuk dari perubahan sosial? Silakan angkat tangan. Kita minggu lalu membahas 4 bidang ya. Jadi apa aja sih bentuk-bentuk perubahan sosial yang masih ingat? Ya, Kevin, apa aja? Ya, ada 4 bentuk, yakni perubahan sosial dalam bidang teknologi, bidang pertanian, ekonomi, kemudian bidang pendidikan dan yang lainnya. Contoh yang ada di lingkungan kita, satu saja dulu. Siapa? Ya, Maulida, silakan. Benar sekali jawaban dari Mbak Maulida ya. Jadi perubahan sosial, tadi Mbak Maulida sudah memberikan contoh perubahan sosial dalam bidang pendidikan. Yakni kalau dulu kita belajar menggunakan buku, harus membawa buku banyak, sekarang kita bisa belajar hanya menggunakan handphone. Karena dalam handphone kita sudah bisa mengakses materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Kita sudah bisa belajar banyak hal melalui handphone, dimanapun dan kapanpun kita bisa untuk belajar. Ini merupakan suatu perubahan yang sangat positif, yang fleksibel dan menghemat waktu maupun tempat, karena kita bisa belajar dimanapun. Ada yang bisa memberikan contoh lagi bentuk perubahan sosial di bidang lain selain pendidikan. Ada? Oke, Naura, silakan. Betul sekali. Contoh yang telah diberikan oleh Mbak Naura tadi merupakan contoh yang sangat sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Karena Mbak Naura tadi memberikan contoh di bidang teknologi dan ekonomi ya. Di bidang teknologi, misalnya membajak sawah. Kalau dulu menggunakan kerbau, menggunakan sapi, tapi sekarang sudah bisa menggunakan traktor. Selain hemat waktu, hemat biaya, juga hemat tenaga. Oke, untuk kali ini kita mempelajari mengenai dampak dari perubahan sosial. Dampak sendiri yang sudah kita ketahui, dampak itu ada 2 macam. Yakni yang pertama adalah dampak positif atau dampak baik, dan yang kedua adalah dampak negatif atau dampak buruk. Dampak-dampak ini akan kita hadapi atau mungkin sudah kita hadapi saat ini, dan kita sudah harus siap untuk menerima dampak tersebut. Untuk dampak positif kita serap, untuk dampak negatif kalau bisa kita hindari. Untuk pembelajaran hari ini kita akan menggunakan metode diskusi. Tapi sebelum diskusi, Ibu minta kalian untuk mempelajari mengenai dampak positif dan dampak negatif. Nantinya itu orang secara acak akan Ibu panggil untuk menjelaskan di depan. Entah itu misalnya dapat kebagian dampak positif atau dampak negatif. 4 orang aja gak apa-apa, untuk perwakilan aja. Nanti kemudian akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Nah, ada yang ditanyakan? Ya, apa? Lala? Ya, jadi kalian mempelajarinya individu, ditulis aja di kertas biasa aja, gak usah dikumpulkan ya. Nanti kasih nama sebisanya aja, di buku paket. Kalian bisa mempelajari dari itu atau dari sumber-sumber yang lain. Kemudian ya nanti Ibu panggil untuk kita diskusi. Nanti ada yang menjelaskan di depan gitu. Nah,
Ibu kasih waktu 20 menit, 20 sampai 25 menit cukup atau kebanyakan? Ya udah 25 menit untuk mempelajari itu. Nggak boleh rame dan nggak boleh contohan. Nggak apa-apa sih, diskusi bukan contohan. Nggak boleh rame. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Nanti ibu pantau sambil ibu mengoreksi hasil tes kalian tadi. Jadi nanti setelah 20 menit atau ketika semua sudah selesai, ibu akan panggil secara acak untuk menjelaskan mengenai hasil bacaannya, hasil analisanya mengenai dampak dari perubahan sosial. Seperti itu. Bagaimana Nana? Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang sulit dipahami mungkin dari buku paket atau sumber-sumber yang lain? Ya, gimana Lala? Bisa? Kerjakan ya. Ayo, Umar tidak boleh menggodain temannya. Dikerjakan dulu. Nah, udah 20 menit. Udah semua? Baiklah, ibu akan panggil siapa yang akan maju untuk mempresentasikan hasil bacaannya. Ibu akan panggil 4 orang. Jadi nanti 2 orang yang menjelaskan untuk dampak positif, kemudian 2 orang lagi menjelaskan untuk dampak negatif. Ya, Aisyah. Boleh untuk bawa kertas hasil bacaannya tadi, hasil analisanya. Apa-apa. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai dampak positif terlebih dahulu. Yang akan mempresentasikan adalah Zahra. Yang pertama adalah Zahra. Zahra akan mempresentasikan mengenai dampak positif. Oke, Zahra, silakan maju ke depan. Ya, teman-teman yang lain harap diam. Kita hargai teman yang lain yang sedang mempresentasikan jawabannya atau hasil analisanya. Jadi kalau kalian rame, kalian gak akan bisa dengar, ibu guru juga gak bisa dengar, gak bisa nanti membenarkan, gak bisa koreksi nantinya. Ya, Zahra silakan. Dampak positif 2 gak apa-apa, 3 juga gak apa-apa, terserah. Ya, terima kasih Zahra sudah mempresentasikan hasil bacaannya dengan sangat baik. Zahra bisa memilih temannya yang lain untuk menjelaskan mengenai dampak positif lagi. 1 temannya. Boleh ditunjuk, mau absen atau nama langsung juga nggak apa-apa. Siapa? Kevin. Oke, yang kedua adalah Kevin. Kevin juga akan menjelaskan hasil bacaannya mengenai dampak positif dari perubahan sosial. Kevin kalau bisa yang tadi jangan sama yang telah dijelaskan oleh Zahra ya. Ya, silakan. Ya. Nah, sudah? Ya, Kevin tadi sudah menjelaskan mengenai dampak positif. Kevin dan Zahra ya, menjelaskan mengenai dampak positif. Ada beberapa dampak positif yang telah dijelaskan oleh Kevin tadi. Yang pertama adalah mengenai munculnya nilai dan norma-norma baru, kemudian berkembangnya lembaga sosial yang baru,
Kemudian apalagi tadi yang Zahra, pesatnya perkembangan teknologi dan juga memudahkan manusia dalam beraktivitas. Nah, selanjutnya adalah dampak negatif, karena tadi sudah mengenai dampak positif. Dampak negatifnya, Kevin bisa tunjuk temannya, satu perempuan dan satu laki-laki, untuk menjelaskan mengenai dampak negatif. Rara dan Julian. Rara dulu, silakan untuk menjelaskan mengenai dampak negatif. Ya, bagus sekali Rara, bagus sekali. Terima kasih atas hasil analisanya. Sebelum kita lanjut dulu ke Julian, baru nanti akan Ibu jelaskan mengenai dampak positif dan dampak negatif. Julian, silakan. Sudah? Oke, jadi terima kasih dulu, dan kita kasih tepuk tangan kepada 4 teman-teman kita, yakni Zahra, Kevin, Rara, dan Julian. Tepuk tangan dulu. Jawabannya sangat-sangat bagus, hasil presentasinya juga sangat-sangat bagus. Ibu akan menjelaskan mengenai dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, perubahan sosial itu ada 2 macam, yakni yang pertama adalah perubahan positif, kemudian yang kedua adalah perubahan negatif. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai perubahan positif atau perubahan baik atau dampak yang baik. Maaf ya, tadi saya berubah. Yang benar adalah dampak positif atau dampak yang baik. Tadi teman kalian sudah menjelaskan beberapa mengenai dampak positif. Di antaranya tadi adalah munculnya nilai dan norma baru. Kemudian berkembangnya lembaga sosial baru. Kemudian ada pesatnya perkembangan teknologi dan memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitas. Semua itu benar. Apa yang telah dijelaskan oleh teman kalian tadi benar. Pertama, kita akan membahas mengenai munculnya nilai dan norma baru. Maksudnya di sini perubahan-perubahan sosial itu membawa kita ke suatu waktu di mana akan ada nilai atau peraturan-peraturan atau norma-norma yang baru. Contohnya adalah sekarang ada undang-undang baru yang mengatur tentang, yang baru rame beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu maksudnya, adalah RUU Omnibus Law. Itu karena memang kita telah melewati beberapa hal yang mengharuskan kita ada peraturan baru, ya itu adanya RUU Omnibus Law. Atau lain dari munculnya nilai dan norma-norma baru adalah adanya undang-undang yang mengatur tentang perdagangan manusia. Kalau dulu tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai perdagangan manusia, tapi sekarang karena adanya suatu kejadian yang marak, seperti perdagangan manusia atau jual beli manusia kayak gitu, sekarang kan sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai yang membahas mengenai perdagangan manusia. Jadi perubahan-perubahan sosial, perubahan-perubahan yang ada di masyarakat atau kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masyarakat yang merupakan suatu bentuk perubahan itu nantinya dapat membentuk suatu dampak positif, yaitu munculnya nilai dan norma-norma baru yang sesuai dengan kondisi saat ini gitu. Seperti itu. Bisa dipahami? Kemudian adalah dampak yang kedua. Dampak yang kedua adalah berkembangnya lembaga sosial baru. Di sini maksudnya selama terjadi perubahan-perubahan sosial, tentu ada suatu peristiwa-peristiwa ya kan, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yang menjadikan atau mengharuskan terbentuk suatu lembaga baru yang sesuai dengan kondisi saat ini. Contohnya adalah
pengalihan fungsi pendidikan usia dini atau PAUD. Kalau dulu pendidikan usia dini itu dilakukan di rumah atau dalam lingkup keluarga. Jadi anak-anak kecil sebelum masuk TK kan diajari sendiri oleh orang tua mereka sendiri gitu ya, diajari baca, diajari menulis, diajari membaca, menggambar, dan yang lain sebagainya. Jadi pendidikan pada usia dini atau usia di bawah 5 tahun sebelum masuk TK itu secara penuh merupakan hak keluarga, merupakan kewajiban keluarga yang harus dilakukan. Tapi kalau sekarang sesuai dengan dengan adanya perubahan sosial, dengan perkembangan zaman, pendidikan usia dini itu ada sendiri lembaga pendidikan usia dini, yaitu sekolah PAUD. Kemudian dampak yang ketiga adalah pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, teknologi dan ilmu pengetahuan itu terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Mereka terus berubah, ilmu itu terus bertambah, berubah. Ya, selalu ada perbaikan. Perubahan sosial yang ada di masyarakat itu akan selalu dikaji oleh ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan akan terus berkembang nanti melalui perubahan yang ada di masyarakat. Kemudian, selanjutnya dampak positif yang keempat adalah memudahkan manusia dalam segala hal atau selama beraktivitas. Perubahan sosial tentunya dapat memudahkan manusia dalam beraktivitas. Kayak misalnya dulu kita berkomunikasi harus mengirim surat, harus datang atau bagaimana. Tapi sekarang kita bisa berkomunikasi hanya menggunakan handphone. Dari rumah dengan jarak jauh kita sudah bisa berkomunikasi. Itu merupakan suatu hal yang menurut saya pribadi adalah suatu hal yang sangat bagus. Hemat banyak ya, kita bisa berhemat banyak hal gitu, waktu, tenaga, uang, dan lain sebagainya. Karena kan waktu mengirim surat kan kita harus bayar ya kan. Nah, kalau sekarang kan kita bayar sih, tapi mungkin lebih efisien. Jadi perubahan sosial itu memberikan dampak memudahkan manusia dalam beraktivitas, karena kita bisa lebih cepat, lebih hemat juga dalam beraktivitas gitu, tanpa memerlukan suatu hal-hal yang ribet gitu. Kalau membajak sawah dulu menggunakan hewan kan juga ribet ya, banyak yang perlu dipersiapkan. Tapi kalau sekarang selama ada teknologi, kita bisa membajak sawah menggunakan traktor, dan itu benar-benar memudahkan manusia, khususnya para petani, dalam beraktivitas. Kemudian yang selanjutnya adalah hemat waktu dan tenaga. Ya, ini adalah sambungan dari memudahkan manusia dalam beraktivitas, karena kita dapat menghemat waktu dan tenaga. Kemudian dampak selanjutnya adalah berkembangnya toleransi atau menumbuhkan sikap toleransi. Perubahan sosial yang ada, khususnya dalam bidang politik ya, kita bisa mengakses segala hal, kita bisa bertemu dengan banyak orang dengan suku atau agama yang berbeda. Selama adanya perubahan sosial itu memberikan kita suatu dampak, ya ini menumbuhkannya rasa toleransi atau menghargai sesama, dan itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat bagus. Karena apalagi Indonesia, untuk masyarakat Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau, banyak suku, banyak bahasa, banyak budaya, dengan berbagai macam agama. Tentunya hal itu sangat-sangat baik, karena dengan adanya perubahan sosial, makin lama orang-orang itu lebih bisa menghargai perbedaan, lebih bisa mencintai perbedaan yang ada, ya, sehingga akan tumbuh rasa toleransi. Itu mengenai dampak positif. Ada yang ingin ditanyakan? Dampak positifnya itu masih banyak lagi, itu hanya beberapa. Ada banyak lagi dampak-dampak positif dari perubahan sosial, seperti itu.
Kali ini kita akan menjelaskan mengenai dampak negatif. Teman kalian tadi, siapa tadi yang menjelaskan mengenai dampak negatif? Rara dan Julian ya. Rara dan Julian tadi sudah benar. Mereka tadi menjelaskan 3 dampak negatif dari perubahan sosial. Yang pertama adalah disorganisasi sosial, kemudian adalah culture shock, dan yang terakhir adalah culture lag. Yang pertama kita akan membahas mengenai disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial merupakan melemahnya nilai dan norma. Kalau dampak positifnya tadi kita akan muncul nilai atau norma-norma baru. Tapi dalam dampak negatif, perubahan sosial itu bisa menyebabkan melemahnya nilai dan norma. Maksudnya di sini norma-norma yang dulu sudah tertanam kuat di masyarakat sedikit demi sedikit akan melemah. Contohnya saja adalah sikap individual. Sekarang seperti yang kita ketahui, banyak sekali masyarakat yang memiliki sifat lebih individualis. Kenapa bisa tahu? Kenapa hal itu bisa terjadi? Contoh yang sering kita temui di sekitar kita adalah dulu seringkali ada masyarakat yang melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan selokan atau untuk apapun itu. Tapi sekarang kan sudah mulai jarang, ya kan? Masyarakat melakukan gotong royong, meskipun masih ada, cuma lebih jarang. Masyarakat lebih individual ini merupakan salah satu bentuk dari dampak negatif adanya perubahan sosial, yakni melemahnya nilai dan norma. Kemudian yang kedua adalah culture shock. Apa sih culture shock? Culture shock itu merupakan kondisi di mana masyarakat atau penduduk merasa kaget karena belum terbiasa dengan adanya perubahan-perubahan yang baru. Kita bisa menemui culture shock itu kayak misalnya ketika kita ke suatu tempat yang baru, pasti tempat itu memiliki budaya atau kebiasaan yang berbeda. Dan kita merasa kaget karena adanya karena adanya budaya atau kebiasaan baru itu. Nah, itu yang namanya culture shock. Kita keluar negeri misalnya, kita ke luar negeri, kemana ya? Ke Malaysia deh. Malaysia dan Indonesia memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu, ketika saya atau kita sebagai orang Indonesia datang ke Malaysia, pasti kita akan shock atau kita akan mengalami culture shock karena kebiasaan atau kebudayaan antara Indonesia dan Malaysia yang berbeda. Selanjutnya, dampak negatif yang ketiga adalah culture lag. Apa sih culture lag? Culture lag itu merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan. Maksudnya unsur-unsur kebudayaan itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Contohnya adalah di Jakarta, ada pemerintah menyiapkan bus dengan tujuan untuk mengurai kemacetan. Namun nyatanya malah menambah kemacetan. Karena apa? Karena kondisi di Jakarta belum memiliki jalur untuk transportasi umum. Seperti itu misalnya. Jadi bukan malah mengurai kemacetan, tapi malah menambah kemacetan. Kemudian contoh selanjutnya adalah kesenjangan sosial. Perubahan-perubahan sosial itu justru biasanya itu menyebabkan kesenjangan sosial atau kondisi di mana antara kaum yang kaya dan kaum yang miskin itu kayak ada jurang pemisahnya yang semakin kentara gitu. Nah, itu adalah salah satu dampak dari perubahan sosial, benar sekali. Kemudian yang terakhir adalah eksploitasi sumber daya alam. Perubahan-perubahan sosial itu kan pasti memerlukan membuat semakin bertambahnya kebutuhan di masyarakat khususnya. Nah, adanya penambahan kebutuhan di masyarakat tersebut menjadikan kita untuk mengeksploitasi atau untuk menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Nah, bisa dipahami
Bisa. Oke. Jadi, apa saja dampak negatif dari perubahan sosial? Ada yang tahu? Ya, Nirina, silakan. Ya, benar. Yang pertama, disorganisasi sosial. Selanjutnya, ya, culture shock, kemudian culture lag, kemudian kesenjangan sosial, dan yang terakhir adalah eksploitasi sumber daya. Itu adalah dampak negatif dari dari perubahan sosial. Benar sekali. Selanjutnya, karena waktu sudah hampir habis, Ibu akan memberikan tugas pada kalian untuk membaca bab mengenai perubahan sosial. Minggu depan akan Ibu tanyai satu persatu apa saja yang sudah kalian pelajari atau yang sudah kalian pahami mengenai bab perubahan sosial, ya. Minggu depan kita juga akan mereview materi-materi mengenai perubahan sosial sebelum nantinya pertemuan selanjutnya lagi kita akan melakukan ulangan harian. Apa saja tadi dampak positif? Apa saja tadi dampak positif dari perubahan sosial? Munculnya nilai dan norma-norma baru. Kemudian yang kedua adalah berkembangnya lembaga sosial baru. Yang ketiga adalah pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang kelima adalah memudahkan manusia, hemat waktu, hemat tenaga. Kemudian adalah menumbuhkan sikap toleransi. Kemudian, apa dampak negatifnya? Ya, dampak negatifnya ayo bareng-bareng. Yang pertama adalah disorganisasi sosial, kemudian culture shock, kemudian yang ketiga adalah culture lag, kemudian kesenjangan sosial dan eksploitasi sumber daya alam. Benar. Sampai di sini pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita saat ini maupun di masa yang akan datang. Jangan lupa tugasnya untuk membaca. Apa tadi tugasnya? Ya, membaca materi hari ini mengenai perubahan sosial. Minggu depan akan Ibu tanyai satu persatu untuk review materi mengenai perubahan sosial. Sepertinya tadi sudah masuk semua. Semoga kita diberi kesehatan dalam mencari ilmu dan beraktivitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.